Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama wal ardh. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di bulan Zulhijjah ini ada dua peristiwa penting. Pertama, tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah haji kita kumpul di Padang Arafah untuk menunaikan rukun haji yang sangat penting, wukuf di Padang Arafah. Kemarin siarannya secara live dari kota suci Mekah Al-Mukarramah bisa ditonton oleh umat Islam sedunia. Kemudian setelah tanggal 9 Zulhijjah, selanjutnya tanggal 10 Zulhijjah, yaitu sholat Idul Adha. Inilah pada hari ini. Saudara-saudara kita yang sedang berada di kota suci, tadi kita tonton di live TV One dan di YouTube, berjalan menuju Musdalifah bermalam, mengambil batu. Dan tanggal 11 Zulhijjah, hari Tasyrik, mereka berada di Mina, melontar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dua ibadah ini merupakan warisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilestarikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji luar biasa. Kalau sholat bisa dilaksanakan di tempat kita, puasa bisa dilaksanakan di tempat kita, korban bisa dilaksanakan di tempat kita, tapi haji tidak bisa. Haji hanya dilaksanakan di Mekah Al-Mukarramah. Kemarin di Padang Arafah kita lihat seluruh jemaah haji itu, baik dia orang melarat, kolong merah, kopral maupun jenderal, berpakaian sama, ihram berpakaian putih. Ini adalah merupakan ajaran Islam. Islam tidak mengenal kasta, tapi Islam itu sungguh demokratis. Berpakaian putih, mengingatkan nanti ketika kita mati, siapapun dia, dibungkus kain kapan 3 lapis. Orang kaya, orang miskin, kolong merah, melarat, jenderal, kopral, sama pakaiannya. Yang selanjutnya mengingatkan nanti ketika kita di padang mahsyar, dunia ini akan kiamat. Nanti kita dipertemukan kembali. Disitulah kita lihat kemarin jemaah kita bercucuran air mata, mengenang dosa-dosa yang pernah dilakukan, teringat pada orang yang sudah meninggal dunia, mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin anak, mungkin istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ini tidak ada apa-apanya. Mengapa kita berebut jabatan? Mengapa kita berebut harta? Pada saatnya kain kapan 3 lapis pembalut badan. Itulah yang kita akan hadapkan pada Allah. Semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Kebersamaan dalam Islam ini
Tidak ada perbedaan. Memang Allah sebut dalam Al-Quran. Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki wanita, menjadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa, gunanya untuk saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku, kata Allah, itulah orang yang paling takwa. Kalau yang mulia itu orang kaya, orang miskin kecewa. Kalau yang mulia itu pejabat, rakyat kecewa. Kalau yang mulia itu yang paling cantik, yang jelek juga kecewa. Tapi Allah bijaksana, maha adil. Orang yang paling mulia di sisi nanti itulah orang yang paling takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian jemaah kita hari ini berada di Musdalifah. Tak ada di sana tenda, tak ada di sana tempat yang khusus. Atapnya langit dengan bintang berkelip-kelipan. Di bawahnya padang pasir yang menghampar. Ya Allah, beginilah aku nanti. Ketika kiamat itu tiba, kemana hartaku? Sudah musnah. Kemana pangkat jabatanku? Sudah tiada lagi. Di sana siapa yang tidak mencucurkan air mata perlu dipertanyakan iman dan takwanya. Sekali lagi perlu dipertanyakan iman dan takwanya. Kita saja di tanah air ini melihat mereka itu menetes air mata. Ya Allah, kapan aku bisa berkunjung lagi ke rumah? Itulah kekuasaan Allah luar biasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya kita di tanah air. Pada hari ini sholat Idul Adha. Dilanjutkan mungkin nanti atau besok memotong hewan kurban. Kurban ini juga bersumber dari Nabi Allah Ibrahim, anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Apa sejarah ini? Luar biasa. Ketika Ibrahim belum mempunyai anak, cintanya pada Allah bulat 100%. Tiba-tiba Allah beri dia seorang anak laki-laki, Ismail namanya. Luar biasa. Anak buah hati, belahan jiwa, sempat berbagi rasa, pelipur lara. Ketika dia mulai dewasa, datanglah perintah untuk disembelih. Ini perintah bukan dari siapa-siapa. Ini perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Lama Ibrahim merenung. Tak mungkin ini dari setan perintah ini. Setelah dia merenung, dia sampaikan pada istrinya, dia sampaikan pada anaknya mimpi ini. Di luar dugaan. Anak dan istrinya rela kalau ini betul perintah Allah. Allahu Akbar. Pisau pun mulai disiapkan. Niat pun sudah terpasang. Anaknya pun sudah rebah di atas tanah. Ibrahim menutup mata. Pisau yang tajam tadi dia gerak-gerakkan ke leher anaknya. Darah bercucuran. Begitu Ibrahim membuka mata, Allahu Akbar. Anaknya selamat, yang terpotong seekor kibas atau kambing. Bukan Allah benci, bukan Allah marah. Tapi Allah sekedar menguji. Apakah Ibrahim cintanya kepadaku kalau masih bulat? Ternyata Ibrahim bukan sembarangan manusia. Dia manusia pilihan Allah. Kadang-kadang dalam hidup ini kita memilih perintah anak, perintah atasan. Tapi hati kita menolak. Perintah itu tidak sesuai dengan syariat. Sebagai orang yang beriman, perintah Allah lah yang kita utamakan. Yang lain-lainnya itu adalah perintah-perintah biasa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa diganti korban ini dengan hewan? Tidak dengan uang, tidak dengan benda-benda lain. Ternyata hikmahnya luar biasa. Di setiap manusia ini ada sifat-sifat hewan. Itu kita korbankan, kalau tidak akan merusak diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Hewan tidak punya malu. Sekarang ada orang yang tidak malu lagi. Tidak malu korupsi bertriliun-triliun. Sementara rakyat ada yang kelaparan. Itulah orang yang punya sifat hewan. Tidak malu lagi menipu saudaranya, memojok-mojokkan saudaranya. Sekarang tahun politik. Inilah orang yang beriman harus jeli. Siapa yang dipojokkan, padahal itu saudaranya juga. Itulah saudaranya juga. Jamaah Jumat rahimakumullah, Idul Adha yang berbahagia. Korban dalam bahasa Arab itu artinya pendekatan. Antara cinta dan korban tidak bisa dipisahkan. Seorang mengatakan, aku cinta padamu. Kita uji dengan korban. Kalau dia tidak mau berkorban, itulah cinta palsu. Cinta hanya di bibir, tapi di hatinya tidak. Kita baca sejarah perjuangan bangsa kita. Pahlawan kita itu rela berkorban apa saja. Jiwa, raga, harta, benda, tenaga, pikiran. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Andai kata pahlawan kita tidak rela berkorban, entah apa jadinya negara kita sekarang. Itulah korban. Di Idul Adha ini disyariatkan korban memotong hewan. Apakah di bulan lain tidak ada korban? Ada. Korban tenaga, korban pikiran, dan yang paling banyak sekarang, korban perasaan. Itu pun juga korban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita baca sejarah umat manusia, ada 3 manusia pilihan Allah luar biasa. Ada Nabi Ayub. Itulah manusia paling sabar di dunia. Paling sabar di dunia. Anaknya yang banyak Allah matikan, Ayub pun merana. Hartanya yang banyak Allah ambil, Ayub pun jadi miskin, derita. Badannya diberi penyakit, dia pun sengsara. Istrinya pun pergi meninggalkannya, dia pun akhirnya bernazar pada Allah. Ya Allah, kalau aku sehat nanti akan kupukul istriku itu 100 kali. Untung Allah cepat campur tangan. Hei Ayub, carilah rumput sebesar jarum. Jumlahnya 100. Pukul sekali istrimu, lunas nazar. Itulah Nabi Ayub paling sabar. Nabi Ibrahim, inilah Nabi paling takwa. Biasanya kalau orang membunuh itu dengan marah, benci, dendam. Tapi Ibrahim membunuh dengan cinta, dengan kasih sayang. Rasanya sekarang ini tak ada seorang pun yang mampu dalam keadaan cinta membunuh buah hatinya sendiri. Tapi itulah Ibrahim mendapat gelar ulul azmi. Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kita masing-masing ini sehari semalam minimal 17 kali menyebut nama Nabi kita Muhammad. Minimal itu kita baca. Biasanya orang yang kita cinta berulang-ulang namanya kita sebut. Itulah Nabi Muhammad. Allah saja menyandingkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah syahadatain. Kalau syahadat kita tidak menyebut nama Nabi Muhammad, batal syahadat kita itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ayub manusia paling sabar. Nabi Ibrahim manusia paling takwa. Nabi kita Muhammad, Nabi yang paling mulia. Sekarang di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Ingatlah kita dengan perkataan Abu Nawas. Aku tak pantas masuk surga.
tapi aku tak tahan menderita dalam api neraka. Kalau bukan kasih sayangmu ya Allah, kata Abu Nawas, rasa-rasanya tak mungkin aku masuk dalam surga itu. Nah, itulah posisi kita pada hari ini. Namun Islam melarang kita putus asa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan taubat nasuha. Dalam hadis kudusi pernah juga Allah katakan, walaupun dosamu banyak seperti gunung, tapi kasih sayangku lebih besar dari itu. Walaupun dosamu seperti air laut, tapi kasih sayangku tak ada batasnya. Dan Rasul pun mengatakan dalam sabdanya, khairun nas, wahai manusia, sebaik-baik manusia itu bukan tidak pernah salah, bukan tidak pernah berdosa. Sebaik-baik manusia, salah minta maaf, berdosa bertobat. Itulah Islam, agama solusi. Kenapa banyak orang sekarang bunuh diri? Karena dia tidak punya solusi. Tidak ada jawabannya. Akhirnya setanlah yang membisikinya agar mengakhiri hidupnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, walaupun saudara-saudara kita masih belum sholat, mungkin besok, itulah keyakinan masing-masing. Yang jelas, kemarin di Padang Arafah wukuf, kemudian hari ini jelas adalah Idul Adha 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Kemudian secara astronomi, kita dengan Mekah hanya selisih 4 jam. Kalau sekarang kita jam 8, kurang saja 4 jam di situ. Makanya kita lebih awal melaksanakan perintah ini, berselisih 4 jam dengan Timur Tengah. Ini sebagai pemahaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai yang kita lakukan ini, dan kita bukan tidak mau mengikuti yang lain, tapi yang kita ikut itu juga adalah punya alasan dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus ayat 4. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita akhiri pertemuan kita yang sangat mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara kami, ya Allah, hari ini sedang berada di Musdalifah dan sebentar lagi akan pergi ke Mina melontar jumrah. Kalau di antara mereka ada yang sakit, ya Allah, beri kesehatan. Kalau ada mereka yang lemah, ya Allah, beri kekuatan. Kami dari tanah air melihat lewat siaran langsung, mereka-mereka sangat lelah. Tetapi kelelahannya itu adalah ibadah yang nanti Allah beri kepada mereka pahala. Ya Allah, andai kata nanti saudara kami pulang ke tanah air, bertemu dengan sanak saudara, berilah gelar mereka sebagai haji mabrur wal mabrurah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, limpahkan taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua. Perlihatkan pada kami bahwa yang hak itu benar. Beri kami kekuatan untuk menegakkannya. Perlihatkan pula pada kami bahwa yang batil itu salah. Beri kami kesadaran untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, tanamkan sifat kasih sayang di antara kami. Jauhkan perselisihan dari kami. Kuatkan pula iman dan takwa kami. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, upat, puji, rasa benci yang merusak persatuan yang telah dibina selama ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, hari ini hari yang sangat mulia. Kalau ada di antara kami seorang anak tak mau menemui ayah ibunya, tak mau mencium tangannya, berilah kelembutan hatinya ya Allah, mendekati ayah ibunya, mendatanginya untuk bersalaman, duduk bersimpuh di hadapannya. Ya Allah, kalau hari ini ada istri
yang tidak mau mendekati suami. Mungkin ada perselisihan yang belum diselesaikan. Lembutkanlah hati keduanya ya Allah, untuk saling memaafkan dan saling memberikan salaman, sehingga tidak lagi dosa-dosa dan dusta di antara mereka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami sadar ya Allah sebagai manusia biasa, banyak sekali salah. Oleh sebab itu ya Allah, berilah kami petunjuk pedoman. Bukalah pintu hati kami, yang keras menjadi lembut, yang bengkok menjadi lurus, sehingga kami mengikuti syariat-Mu dengan yang sebenar-benarnya. Ya Allah, Tuhan pencipta alam semesta, kepadamu lah kami berserah diri, memanjatkan doa, memohon pinta, menggantungkan semua harapan. Kami hamba-Mu yang lemah, banyak salah dan dosa. Berulang-ulang kami kepadamu ya Allah, mohon doa, mohon dosa kami diampuni. Dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung melahirkan, darahnya tumpah ke bumi, air matanya membasahi pipi, perjuangannya sungguh berat sekali. Ayah kami pergi pagi, pulang petang, peras keringat banting tulang cari rezeki. Rela dia menderita, asal anak-anaknya bahagia. Oleh sebab itu ya Allah, ampunilah dosa keduanya. Di akhirat nanti, masukkanlah ibu dan ayah kami ke dalam surga Firdaus. Rabbana zolamna ampusana, wa ilam takfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ibadallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.